Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan terakhir di kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan ijtihad sedikit, kemudian masuk ke taklid sebagai pembahasan penutup dari yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala di kitab usul ini. Kita baca, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, ma yalzamul mujtahida an yabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqq thumma yahkuma bima dhahara lahu fa in asaba falahu ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabatil haqq lianna fi isabatil haqqi izharan lahu wa amalan bih wa in akhta'a falahu ajrun wahidun wal khata'u maghfurun lahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza hakama al hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wa illam yadhhar lahu al hukmu wajaba alaihi at tawaqquf wa jaza at taqlidu hina idzin lidarurah. Kata beliau rahimahullahu taala, poin terakhir untuk masalah ijtihad, ma yalzamu al mujtahid. Apa yang wajib, yang harus dilakukan oleh si mujtahid. Yalzamul mujtahidu, wajib bagi si mujtahid ayyabdula judahu, untuk menyerahkan kesungguh-sungguhannya fi ma'rifatil haqqi, dalam mengetahui yang benar. Ini harus antum paham, ini wajib bagi mujtahid untuk menyerahkan seluruh kemampuannya untuk mengetahui apa? Al-haq. Tidak boleh dia pasrah ketika dia sebagai mujtahid kan khilaf, kita lakukan yang mana saja. Tidak. Wajib dia cari tahu. Ini kalau ada khilaf, ada perselisihan misalnya, harus dia tahu ini masalah mana yang kuatnya, atau masalah yang disepakati, ini masalah kesepakatan, apakah memang disepakati atau tidak. Dia kerahkan semua kemampuannya, kemudian dia hukumi dengan apa yang nampak baginya. Setelah dia bersungguh-sungguh, baru dia menghukumi apa yang nampak baginya. Kalau dia benar, maka baginya 2 pahala. Ini si mujtahid ini, setelah bersungguh-sungguh mencari apa? Al-haq. Si mujtahid itu siapa? Yang kemarin. Yang diterangkan syarat-syaratnya. Yang diterangkan syarat-syarat. Kalau dia benar, maka baginya 2 pahala. Pahala atas kesungguh-sungguhannya, kan dia sudah mencari sungguh-sungguh. Dan pahala atas kecocokannya dengan al-haq. Makanya dia punya 2 pahala. Satu, karena bersungguh-sungguh dalam mencari yang benar. Yang kedua, karena cocok dengan yang benar yang dia cari. Li'anna fi isobatil haqqi idharon lahu wa amalan bih. Karena di dalam seorang itu ketika beramal yang sesuai dengan yang hak, maka itu adalah menampakkan al-haq dan mengamalkan al-haq. Menampakkan al-haq dan mengamalkan al-haq itu adalah pahala besar. Kemudian wa in aqta, kalau sudah dia kerahkan seluruh kemampuannya, ternyata dia salah, ini baru dimaafkan ini. Adapun langsung terima, itu tidak dimaafkan. Kalau dia salah, maka baginya 1 pahala dan kesalahannya dimaafkan karena dia sudah sungguh-sungguh mencarinya, bukan karena mengamalkan yang ringan. Paham kan? Menurut hawa nafsunya. Tapi dia sudah sungguh-sungguh mencari. Tapi tidak nampak juga baginya. Tapi tidak nampak juga
baginya, maka dimaafkan untuknya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada, tsumma asaba falahu ajrun, wa idza hakama fajtahada tsumma akhta falahu ajrun." Apabila seorang hakim yang dia menghukumi sebuah perkara, dia bersungguh-sungguh berijtihad dalam hal tersebut, kemudian dia benar, maka baginya 2 pahala. Kalau dia menghukumi dan bersungguh-sungguh, kemudian dia salah, makanya baginya 1 pahala. Kalau tidak nampak baginya hukum, wajib baginya tawakuf, untuk dia diam. Tidak boleh dia katakan ini ataupun itu. Ini kalau tidak nampak. Ya, dia bilang saja, tidak nampak bagi saya yang kuat. Ya, tidak nampak bagi saya yang kuat. Ini yang harus dilakukan. Ya. Wajib taklidu hina idin liddarurah. Ketika ini kan si mujtahid itu tidak boleh taklid. Orang yang mampu mencari dalil, yang mampu mencari perkataan ulama dan apa yang kuat seputar masalah itu, tidak boleh taklid. Tidak boleh apa? Taklid. Tapi ketika dia sudah cari tidak nampak baginya, maka ketika ini boleh taklid. Kenapa boleh? Lidarurah. Karena darurat baginya untuk taklid. Jadi dia cari ulama yang berpendapat ini, yang menguatkan ini. Paham kan? Ini terkait dengan mujtahid. Kemudian berikutnya, pembahasan terakhir tentang taklid, lawan dari mujtahid. رحمه الله تعالى التقليد تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. Ini pendek ya, yang belum artikan. Kata beliau rahimallahu taala, taklid. Pengertiannya, taklid secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di leher yang melingkarinya seperti kalung. Itu namanya taklid. Paham ya? Makanya orang bilang seperti sapi yang sudah ini hidungnya. Itu orang taklid. Jadi di mana ditarik, di situ dia ikut. Itu namanya apa? Taklid secara bahasa. Yaitu yang diikat lehernya. Secara bahasa. Tapi kita kan bukan secara bahasa yang kita maukan. Secara syar'i, istilahnya. Wastilah secara istilah. Ittiba'u man laisa qawluhu hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Itu namanya taklid. Mengikuti ucapan yang orang itu ucapannya bukan hujah. Anda paham? Tentunya yang hujah kan cuma Nabi SAW. Demikian pula siapa? Hujah kan Allah. Kemudian Nabi. Dan juga di pendapat sahabat. Ucapan sahabat kalau tidak ada menyelisihinya dari sahabat yang lain. Dan tidak menyelisih dalil. Cuma pengertian beliau ini kurang ya. Iya. Kurang ya. Berarti nanti kalau kita ikuti mujtahid berarti taklid. Iya, dan itu tidak boleh. Ini kurang 1 kata. Sebagian ulama menambahkan bila hujjah. Taklid itu ini baru sempurna. Taklid adalah ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan bila hujjatin. Tambahkan kata maksudnya supaya sempurna. Ya, bila hujjatin. Baru la, baru hujjah. Ini baru sempurna. Kita tidak tambahkan dari perkataan Syekh Utsaimin, belum pendek, tapi ditambah oleh ulama lain tambahan kata bila hujjah. Itu baru sempurna. Lihat artinya, taklid artinya mengikuti yang ucapannya bukan hujjah tanpa hujjah. Saya ulangi, taklid artinya, perhatikan baik-baik ini, karena banyak sekali orang menuduh kita misalnya, mbak kamu taklid terhadap ustadzmu. Sekarang apa itu taklid? Kita tanya dulu.
Jangan sampai kamu ucapkan taklid, tapi tidak tahu pengertian apa? Taklid. Taklid adalah mengikuti orang yang ucapannya bukan hujah tanpa hujah. Ada yang gini, kalau kita ikuti orang, ucapannya bukan hujah, tapi dia pakai dalil. Dia bilang, ini hukumnya haram. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum mengikuti ucapannya itu? Apakah taklid atau bukan? Bukan taklid. Karena kita ikuti ucapannya, kan ada apa? Hujahnya, bukan karena orangnya. Paham gak ini? Jelas ini. Yang taklid itu, kita ikuti orang tanpa hujah. Anu paham? Itu baru apa? Taklid. Misalnya, kita lihat misalnya Ustadzul, ya kalau belum sholat, tangannya tidak di dada, tapi di bawah. Contoh ini, contoh. Kita tidak tahu hujahnya. Kita cuma lakukan saja langsung seperti itu. Saya tidak tahu hujahnya, saya langsung lakukan. Ini namanya apa? Taklid. Tapi kalau saya lakukan, karena saya pernah dengar Ustadz sebutkan dalilnya, maka itu bukan taklid. Antum harus perhatikan baik-baik. Ya, banyak sekali orang berkata, kamu taklid, tapi dia tidak tahu apa itu arti taklid. Jadi kalau kita ikuti orang yang ketika dia berpendapat, dia sampaikan dalilnya, maka itu bukan taklid. Paham kan? Misalnya kita membahas madhab. Ulama ini berpendapat boleh. Ulama lain berpendapat sunnah. Ulama lain berpendapat wajib. Masing-masing diuraikan dalilnya. Kemudian kita pegang yang punya dalil yang kuat. Maka itu bukan taklid madhab. Tapi apa? Ikut dalil. Ikut apa? Dalil. Tapi kita pakai madhab karena mempelajari apa? Dalil tadi itu. Karena kita pahami dalil dari uraian mereka. Paham kan? Jelas ini kan? Ini Masya Allah pengertian taklid supaya ini. Karena kalau kita berhenti sampai di situ tadi itu berarti kita semua jadinya taklid. Iya kan? Karena tidak seorang pun dari kita kecuali ambil dari orang sebelum kita. Iya kan? Misalnya tabi'in, ambil kepada sahabat. Setelah tabi'in, ambil kepada tabi'in. Iya kan? Berarti taklid semua karena ini mengikuti ucapan orang. Kan begitu? Nah, harus ditambah bila hujah. Kita ikuti ucapan orang yang ucapannya bukan hujah, tapi tanpa hujah yang disebutkan. Adapun kalau ada hujah yang disebutkan, maka itu ikut hujah. Bukan ikut orang yang ucapannya bukan hujah. Ini perhatian sekali, karena banyak orang yang selalu ucapkan taklid, kamu taklid, kamu taklid. Paham kan? Sekali-sekali kita tantang, apa itu taklid? Iya kan? Apa itu taklid? Karena kalau dia sudah kalah hujah, kamu taklid. Kamu taklid. Apa itu taklid? Taklid itu inilah dia. Mengikuti ucapan orang yang ucapannya bukan hujah. Tentunya ulama bukan hujah. Ucapannya. Tanpa hujah, itu baru taklid. Adapun kita ikut ulama dengan hujah yang beliau sampaikan, maka itu bukan taklid, tapi mengikuti dalil. Ini harus dipahami. Kemudian kata beliau, ثم قال فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. Dengan ucapan kami, siapa yang ucapannya bukan hujah, itu keluar Nabi SAW. Ya kan? Karena ucapan Nabi adalah apa? Hujah. Keluar juga ikut ijma. Karena ijma adalah apa? Hujah. Keluar juga ucapan mengikuti ucapan sahabat. Karena ucapan sahabat adalah apa? Hujah. Paham? Kalau kita katakan dia ucapan sahabat adalah hujah. Dan memang ucapan sahabat adalah hujah dengan syarat tidak menyelisih dalil dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Maka tidak dinamakan
mengikuti sesuatu dari hal itu taklid. Tidak dinamakan apa? Taklid. Karena mengikuti hujjah. Akan tetapi kadang dinamakan juga taklid tapi secara majaz atau apa? Tawassu. Hanya berluas-luas dalam menggunakan apa? Taklid. Iya kan? Berluas-luas dalam menggunakan taklid. Kemudian مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما خير بينهما. ini pembahasan juga penting. Kapan kita boleh taklid? Kapan kita boleh taklid? Kata beliau rahimahullah ta'ala, tempat taklid. Terjadi taklid pada dua tempat. Perhatian baik-baik. Taklid terjadi pada dua tempat. Jangan berluas-luas. Yang pertama, ayyakunal muqallid, si muqallid. Muqallid itu si yang bertaklid. Orang yang bertaklid, amiyan. Dia orang awam. Paham ini? Orang awam. La yastati'u ma'rifatul hukum binafsihi. Itu dia tidak bisa mengetahui hukum dengan dirinya. Anda paham ini? Tidak tahu. Dia bisa baca Al-Quran. Tapi tidak tahu mengambil hukum dari Al-Quran itu. Dia tidak tahu bahasa Arab. Tidak tahu usul fikih. Iya kan? Tidak tahu usul hadis. Iya. Fafarduhut taklid. Maka yang wajib baginya adalah apa? Bertaklid. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Ada paham ini? Kalau kalian tidak tahu, tanya orang. Iya. Terus siapa yang harus dia ikuti? Yang harus dia taklidi dalam masalah ini? Apakah bisa sembarang orang? Dia belum bilang wa yuqallidu afdhala man yajiduhu ilman wa wara'a. Dia taklidi orang yang dia dapatkan yang paling utama ilmunya dan paling utama waronya. Jadi tidak boleh sembarang juga itu taklid. Tidak boleh kita pilih ustadz sesuai dengan, oh sana deh, karena enak-enak sana sedikit. Sesuai dengan anak muda. Paham kan? Tidak boleh. Harus cari yang paling utama ilmunya dan yang paling utama waroknya. Kehati-hatiannya. Bukan yang ikut manusia, tapi ikut dalil. Yang paling hati-hatinya. Fa'in tasawa. Kalau sama. Indahutnan. Sama di sisi dua orang. Jadi misalnya anggaplah dia punya ustadz yang dia dapatkan. Masya Allah. Ilmunya sama, pelajarannya. Ya. Waroknya. Masya Allah. Maka khayyara bainahuma. Maka dia pilih salah satu dari keduanya. Pilih salah satu dari keduanya. Ini Masya Allah yang pertama. Yang kedua. أن يفعل المجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من نظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. Yaitu terjadi bagi si mujtahid. Jadi ini memang orang mujtahid. Ini yang kedua. Terjadi padanya kejadian yang mengharuskan segera dia menghukumi. Terjadi baginya suatu kejadian yang mengharuskan dia segera menjelaskan apa? Hukumnya. Tapi dia tidak bisa memeriksanya.
melihat hukum masalah ini, maka boleh baginya taklid kepada ulama sebelumnya menjelaskan hukum tersebut. Dan sebagian mereka mempersyaratkan boleh taklid, yaitu masalah itu bukan dalam masalah pokok agama yang wajib diyakini. Paham kan? Yang wajib diyakini. Karena masalah akidah wajib kita jazm padanya. Kita berkeyakinan kuat padanya. Dan taklid itu kan hanya apa? Memberikan faedah apa? Don. Makanya kalau masalah akidah wajib kita pelajari dengan dalilnya. Kalau masalah akidah, masalah keyakinan wajib kita pelajari dengan apa? Dalilnya. Tidak boleh taklid. Yang taklid di sini adalah masalah-masalah selain apa? Akidah. Itu persyaratan sebagiannya. Terus رحمه الله تعالى والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Tapi yang benarnya ini bukan syarat. Maksudnya bukan syarat kalau dalam masalah akidah tidak boleh apa? Taklid. Bukan syarat. Yang penting dia ikut. Kalau dia tidak mampu, boleh dia ikut. Iya. Karena umum firman Allah Subhanahu wa taala, tanya yang tahu kalau kalian tidak tahu. Ini umum. Siyak itsbati risalah. Berada dalam konteks penetapan kerasulan. Dan dia termasuk perkara pokok agama. Kan orang awam tidak mampu mengenal yang hak dengan dalilnya. Iya kan? Tidak semua orang tahu yang benar dengan dalilnya. Maka kalau tidak mampu dia mengenal hak dengan dirinya, maka tidak tersisa kecuali apa? Taklid. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Jadi apakah masalah taklid ini boleh dalam masalah akidah atau tidak boleh diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah, dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa hal itu tidak dipersyaratkan, boleh walaupun dalam masalah apa? Akidah. Walaupun dalam masalah akidah. ثم قال أنواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص الأول فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بوجوبه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. Kadang orang bilang kita sekarang ini wajib bermadhab. Orang sekarang kadang bilang apa? Wajib apa? Bermadhab. Di sini. Kan kalau kita bilang wajib bermadhab, berarti kita bertaklid. Itu maksudnya. Sekarang, jenis taklid. Taklid itu ada dua. Ada taklid umum, ada taklid khusus. Yang umum bagaimana? Yaitu ayyal tazima madhaban muayyana. Dia memegang madhab tertentu. Paham kan? Dia taklid misalnya madhab Syafi'i saja. Dia taklid madhab apa? Hambali saja. Pokoknya dia pegang apa? Satu madhab saja. Ya'khudhu bi rukhsih. Dia ambil keringanannya. Wa azaimihi. Perkara-perkara yang beratnya. Pokoknya berat ringannya ikut madhab. Paham ini? Fi jami'i umur dinihi. Pada seluruh perkaranya. Pokoknya ikut apa? Madhab. Para ulama rahimahumullah berselisih pendapat. Apakah boleh seperti ini? Di antara mereka ada menghikayatkan wajib. Anda paham ini? Sebagian orang mengatakan apa?
Wajib kita bermadhab di masa kita sekarang ini. Kenapa? Apa alasannya? Li ta'adzuril ijtihad fil mutaakhirin. Karena orang-orang belakangan ya tidak mungkin berijtihad lagi. Tidak bisa lagi apa? Berijtihad karena masalahnya sudah diterangkan semua oleh madhab apa? Sebelumnya. Paham gak ini? Wa minhum man haka tahrimah. Di antara mereka juga ada menghukumi haramnya. Dan ini yang kuat. Ini dikuatkan oleh, ya sebentar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikuatkan oleh Ibnul Qayyim dan ulama-ulama yang lain. Haram bermadhab. Maksudnya taklid. Kita ambil keringanan dan yang berat dalam apa? Madhab. Kenapa haram? Alasannya, lima fihi minal iltizam al-mutlaq littiba'i ghairi nabi. Karena di dalamnya terdapat kewajiban mutlak untuk mengikuti selain nabi. Betul nggak? Kalau kita bilang begini, harus kamu bermadhab. Berarti kita perintahkan orang ikut selain nabi. Benar salahnya kita wajib apa? Ikut. Gimana? Boleh nggak begitu? Ini tidak boleh kan? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fil qauli biwujubi ta'ati ghairi nabi. Sungguh dalam pendapat yang mengatakan wajib taat selain nabi, maksudnya ikut madhab. Paham ini? Fi kulli amrihi wa nahyi, dalam setiap perintah dan larangannya, wa huwa khilaful ijma. Ini menyelisih ijma. Karena kesepakatan itu adalah wajib mengikuti apa? Nabi. Wa jawazihi fi ma fi. Kalau ada orang yang membolehkannya, fihi ma fi, di dalamnya ada sesuatu. Itu maksudnya. Di dalamnya ada apa? Sesuatu. Iya. Bahkan di tempat lain, Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau berkata, hada min abtalil batil. Perkara yang mengatakan wajib kita ikut madhab, ambil keringanan dan tidak yang beratnya dari madhab apapun tanpa kita lihat dalilnya, wajib bermadhab. Ini adalah perkara yang batil. Ini adalah perkara yang batil. Kita pelajari apapun dari madhab yang datang, kita tidak ambil secara mutlak, tapi kita lihat apanya? Dalilnya. Tidak boleh kita taklid mutlak. Taklid umum. Karena yang wajib kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى الله وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. Memang ini kitab dasar, tapi inilah dasar yang kita pegang dalam masalah apa? Taklid. Beliau berkata, siapa yang berkata ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, man iltazama madhaban muayyana, siapa yang berpegang dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan yang menyelisihinya tanpa taklid terhadap sealim yang lain dalam fatwanya, tidak pula berdalil dengan dalil yang mengharuskan menyelisihinya, dan tanpa udzur syar'i mengharuskan bolehnya apa yang dia lakukan, maka ini fahuwa muttabi'un li hawa.
Lihat, Syekhul Islam Taimiyah keras dalam, makanya Syekhul Islam kan, antum bisa perhatikan ya, Syekhul Islam secara madhab Hambali. Syekhul Islam secara madhab apa? Hambali. Dan kalau antum lihat apa yang beliau kuatkan, itu banyak menyelisih juga Hambali. Karena sesuai dengan apa? Dalil. Kadang bertepatan dengan Syafi'iyah. Karena beliau ikut dalil. Karena beliau ini. Siapa yang ikut madhab tertentu tanpa melihat pendalilan, maka fahuwa muttabi'un li hawa. Maka dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi dianggap mengikuti hawa nafsu. Fa'ilun lil muharram, melakukan yang diharamkan. Bi ghairi udhrin syar'i, tanpa udur apa? Syar'i, tanpa udur syar'i. Wa hada munkar. Ini keras ya. Ini adalah kemungkaran. Ini kemungkaran kalau ada yang seperti itu. Amma idza tabayyana lahu ma yujib rujhanu qaulin. Adapun ini jenis yang kedua. Adapun ada orang ini bukan yang iltazam madhaban muayyan. Adapun orang yang jika jelas baginya apa yang mewajibkan merodikan satu pendapat atas pendapat yang lain, apakah dengan dalil yang rinci, kalau dia mengetahui dan memahami dalil, atau dia melihat seorang dari salah satu dua orang yang lebih berilmu dalam masalah itu daripada yang lain, dan dia lebih bertakwa kepada Allah pada apa yang dia katakan, kemudian dia rujuk dari pendapatnya kepada pendapat yang kuat, limit lihada dalam masalah ini boleh bahkan wajib. Dah, kalau kita bertaklid mutlak, dah, apapun dari madhab, itu tidak boleh, itu haram, itu mungkar. Adapun kita sudah bermadhab, tapi kita dapat bahwa dalam madhab lain ada dalil yang lebih kuat, kemudian kita rujuk, kita ikut pada yang lebih kuat dalilnya, maka ini boleh. Bahkan ini yang wajib, karena ini kita wajib ikut dalil. Ini telah dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam hal tersebut. Ini mutlak, ini taklid yang umum. Kemudian ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الثاني والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاعوا ذلك مع المشقة أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. kedua namanya taklid khusus, yaitu dia mengambil ucapan tertentu dalam masalah tertentu. Ini boleh. Kami ini adalah apa? Boleh. Kalau dia tidak mampu mengetahui yang hak dengan ijtihad, sama saja apakah dia tidak mampu dengan ketidakmampuan yang hakiki sebenarnya, atau tidak mampu karena adanya masyaqqah. Sulit baginya untuk mendapatkan mengetahui yang hak. Mengetahui yang hak. Ayat taklid khusus ini boleh. Kemudian fatwa al-muqallid. Apa hukum ahli taklid berfatwa? قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanyalah orang berilmu. Ahlul dzikri, ahlad dzikri, kalau kalian tidak tahu. Ahlad dzikri itu ahlul ilm. Mereka adalah orang-orang yang memiliki apa? Ilmu. Orang yang taklid bukan dari ahlul ilm yang diikuti. Bahkan tiada lain, dia hanya mengikuti orang lain. Artinya muqallid itu tidak boleh berfatwa. Tidak boleh dimintai fatwanya. Kenapa? Karena dia hanya mengikuti, bukan ahlinya untuk bertanya. Terus قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة حاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن
ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. Abu Umar Ibn Abdul Bar dan selainnya sepakat manusia bahwasanya muqallid tidak dihitung dari ahlul ilm. Muqallid itu bukan ahlul ilm. Paham kan? Orang yang bertaklid bukan ahlul ilm. Karena kenapa? Ilmu itu adalah mengetahui yang benar dengan dalilnya. Mengetahui yang benar dengan apa? Dalilnya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar, sungguhnya orang-orang yang tidak berselisih bahwasanya ilmu itu mengetahui, dia adalah al-ma'rifatu, pengetahuan yang hasilah, yang didapatkan dari dalil. Adapun tanpa dalil yaitu hanya ikut saja, maka tiada lain itu adalah taklid. Kemudian Ibnul Qayyim menghikayatkan setelah itu bolehnya fatwa dengan taklid tapi dengan 3 syarat. Orang yang bertaklid boleh dia menjelaskan hukum dengan 3 syarat. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم Menjelaskan 3 pendapat terkait dengan hukum fatwa ahli taklid ya. Pertama, أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. boleh fatwa dengan taklid ya, tidak boleh fatwa dengan taklid. Pendapat pertama, tidak boleh berfatwa dengan apa? Taklid. Karena ini bukan ilmu. Taklid itu bukan ilmu. Fatwa tanpa ilmu haram. Ini pendapat kebanyakan al-ashab. Ashab maksudnya Hanabilah. Karena beliau madhabnya apa? Hanabilah. Dan mayoritas Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. pendapat yang kedua, hal itu boleh kalau terkait dengan dirinya. Dan tidak boleh dia bertaklid pada apa yang dia fatwa dengannya selainnya. Ini pendapat kedua. Boleh tapi terkait dengan dirinya, bukan orang lain. عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. Yang ketiga, boleh kalau dibutuhkan dan tidak ada alim yang mujtahid. Perhatikan baik-baik ini. Boleh kalau dibutuhkan dan tidak ada seorang alim yang mujtahid. Dan ini pendapat yang paling kuat dan di atasnya lah beramal. Iya kan? Kan pendapat pertama haram. Pendapat kedua boleh terkait dengan dirinya. Pendapat ketiga boleh terkait dengan dirinya ataupun orang lain. Tapi ingat, kalau dibutuhkan dan memang tidak ada orang alim mujtahid. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. Alhamdulillah. Dengannya sempurnalah. Selesai apa yang kita ingin tulis di mudzakkirah, pengingat yang ringkas ini. Kita memohon kepada Allah untuk memberikan ilham kepada kita terhadap kebaikan di dalam ucapan dan amalan. Dan untuk memberikan pada amalan kita dengan kelulusan, keberhasilan. Sungguh dia Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Salawat dan salam salawat Allah dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Alhamdulillah selesai kajian kita terhadap al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala.
Mudah-mudahan apa yang kita ambil dari pertemuan pertama sampai hari ini, pertemuan keberapa? Pertemuan ke-29, ia memberikan manfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.